Halo semuanya, kamu lagi ngerasa bingung sama tujuan hidup kamu? Bahkan capek, terus nggak tahu mau ngadu kemana. Tenang, BKU Hamka solusinya. Di sini ada layanan untuk memetakan diri, bahkan solusinya dikasih tahu loh. Apa tuh namanya? 5 Domain. Nah, penjelasannya nanti dikasih tahu Bu Alia, jadi ikutin terus. Ayo ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang 5 domain, yaitu 5 pendekatan layanan bimbingan. Nah, 5 domain ini adalah alat ukur untuk ngasih gambaran umum tentang kekhawatiran kalian atau masalah yang kalian hadapi. Bu, izin bertanya, 5 domain itu terdiri dari apa aja ya? Nah, jadi 5 domain itu ada 5 Tamara, terdiri dari yang pertama lihat diri, yang kedua ada deteksi hambatan, yang ketiga menentukan tujuan, yang keempat mengelola emosi, dan yang terakhir adalah tentukan langkah. Nah, langkah pertama dari 5 domain ini, yang pertama kan tadi lihat diri. Nah, lihat diri itu kita harus bisa melihat diri kita, potensi kita, apa minat bakat kamu, potensi kamu, serta apa kelemahan dan kekuatan diri kamu. Ibu, saya mau tanya, kalau belum tahu minat dan bakat, itu gimana caranya? Jadi, untuk tahu kita tentang minat ataupun bakat, kita bisa loh menggunakan alat ungkap masalah umum. Nah, alat ini mengukur atau ngasih kita gambaran umum tentang kekhawatiran kita serta kelemahan kita. Gitu teman-teman. Kita harus menentukan tujuan kita. Nah, menentukan tujuan kita ini harus lebih smart ya teman-teman. Iya. Dan kita harus bisa lebih realistis, spesifik, dan measurable. Izin bertanya Bu, kalau semisalkan tujuannya belum pasti itu gimana? Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Justru itu, kamu harus bisa bereksplorasi. Nah, prosesnya bisa kita bahas di sesi konseling atau bimbingan selanjutnya ya. Nah, langkah yang ketiga yaitu mendeteksi hambatan. Nah, mendeteksi hambatan ini adalah keberadaan atau rintangan tujuan hidup kamu. Nah, kira-kira di sini ada yang mau bertanya? Ibu, saya mau nanya, kadang kita tahu tujuan, tapi suka gagal sama diri sendiri, kayak malas atau kurang percaya diri aja. Oke, Bila, justru itu perlu kita sadari karena hambatan itu bisa datang dari dalam diri kita atau dari luar. Mungkin nanti kita bisa cari solusinya ya. Iya Ibu, aku juga kadang suka nunda tugas karena tuh aku takut hasilnya itu sesuai sama apa yang aku pengenin. Nah, gara-gara nunda tugas itu, jadi tugas aku malah nggak dikerjain. Nah, itu namanya perfeksionisme, Hana. Nah, perfeksionisme ini yang malah bikin kamu nggak mulai-mulai. Daripada takut nggak sempurna, lebih baik mulai dulu. Nanti kita bisa perbaiki seiring berjalannya waktu. Bu, saya kan tipe orang yang gampang emosi ya. Terus juga saya suka nangis sendiri karena tugas terlalu numpuk.
Oke, terima kasih Cindy. Beri tepuk tangan untuk Cindy. Nah, teman-teman, emosi itu adalah hal yang wajar. Justru itu kita harus bisa belajar untuk mengelola emosi. Nah, kita bisa melakukan kegiatan seperti journaling, olahraga, atau bisa kok kalian kayak curhat, cerita ke teman yang memang kalian percaya. Bu, kalau saya sukanya itu sih nulis jurnal harian, itu cukup lumayan bikin tenang sih. Nah, bagus tuh. Itu salah satu kegiatan yang bisa mengelola emosi kita. Nah, yang terakhir dari 5 domain ini adalah tentukan langkah. Misalnya minggu ini kamu buat to-do list untuk belajar atau kegiatan-kegiatan yang positif untuk kalian. Oke, sekarang kita buka ya lembaran audiumnya. Nah, lembaran audium ini di sini kan sudah ada nih langkah-langkahnya. Ada beberapa bidang, ada DDK, DPI, KSO, EDK, KDP, dan sebagainya. Nah, kalian nanti isi ya. Nah, nanti di daftar masalah itu kalian silang kalau yang menurut kalian ngerasa. Mungkin cukup sekian materi dari saya kali ini. Ingat, 5 domain bukan hanya sekedar materi, tapi langkah nyata supaya kamu bisa menjadi versi terbaik diri kamu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bu Alia, saya merasa motivasi belajar saya saat ini turun banget. Kadang saya ngerasa apa yang saya jalan ini bukan yang saya mau. Oke Johan, mungkin kamu belum bisa menentukan atau menempatkan arah dan tujuan hidup kamu dan kegiatan kamu. Mungkin nanti kita bisa coba lagi ya. Jadi gini Bu, saya punya masalah. Saya bingung mau milih jurusan mana. Saya suka komunikasi. Saya ingin masuk di jurusan seperti di informatika, tetapi keluarga saya menyuruh saya berkuliah di jurusan teknik. Saya harus apa ya Bu? Nah, penting banget nih untuk kamu pahami minat dan bakat serta nilai pribadi kamu. Mungkin kamu bisa menggunakan hal umum dan ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk karir kamu. Saya sering minder Bu, apalagi pas presentasi. Rasanya takut banget. Terus kayak semua orang tuh bakal ngejudge kalau itu salah tuh. Gimana ya? Nah, rasa minder itu bisa dilatih Alfian. Nah, mungkin kita bisa buat rencana latihan bertahap untuk tingkatkan rasa percaya diri kamu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Boleh, saya ingin bertanya. Jadi saya mempunyai masalah di rumah yang mengganggu fokus belajar saya. Nah, boleh nggak saya Bu menceritakan masalah saya yang ada di rumah? Itu bisa Farel, saya siap bantu kamu. Nah, mungkin setelah ini kita bisa jadwalkan sesi konseling individu ya. Nah, setelah sesi kelompok ini, kalian bisa lanjut ke layanan lanjutan seperti konseling individu. Kami pihak BK UMK siap bantu. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.